Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kembali lagi bersama saya, Adelia Puspita dari Prodi PGSD Universitas Trilogi. Bagaimana kabar kalian? Apa sudah tersenyum hari ini? Mau langit cerah atau langit mendung, tetap harus dijaga ya semangatnya. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi terkait multiple intelligence. Wah, sejujurnya ini adalah materi yang paling saya sukai di dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Maka dari itu saya memilih materi ini guna untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPD IMPD. Pernahkah kalian mendapati ada seorang anak kecil yang sudah mampu menunjukkan bakat atau kebolehannya akan sesuatu? Seperti anak kecil yang sudah bisa memainkan banyak alat musik, kemudian pandai menari, dan mampu menguasai bahasa asing yang dimana bahasa itu bukan merupakan bahasa kesehariannya. Itu merupakan bentuk dari multiple intelligence dari seorang anak. Ya, konsep kecerdasan majemuk ini atau multiple intelligence pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 oleh Howard Gardner, di mana dia adalah seorang psikolog asal Universitas Harvard. Gardner berpendapat bahwa kecerdasan tidak hanya dilihat dari skor semata, dan bukan suatu hal yang bisa dilihat maupun dihitung. Intelligence is the ability to solve problems or to create products that are value within one or more culture. Menurutnya, kecerdasan seseorang tidak hanya diukur dari hasil tes psikologi standar, namun dapat dilihat dari kebiasaan seseorang dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dan kebiasaan menciptakan produk-produk baru yang mempunyai nilai budaya atau creativity. Macam-macam kecerdasan majemuk. Berdasarkan pada pengertian kecerdasan majemuk yang diusung Gardner, maka ada 8 kecerdasan yang dimiliki anak. 8 kecerdasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik merupakan kecerdasan terkait kemampuan memakai bahasa secara efektif. Kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan berbicara, bercerita, mengingat, mendapatkan informasi, dan kemampuan membaca. Aktivitas yang sering kamu jumpai bila anak memiliki kecerdasan berbahasa ini adalah mereka suka menulis, membuat kisah imajinatif, menghafal nama-nama benda, dan hal-hal kecil lainnya. Punya kosakata yang lebih banyak dari anak lainnya seusianya. Yang kedua, kecerdasan logis matematis merupakan kecerdasan terkait dengan kemampuan memecahkan masalah secara logis, kemudian menemukan pola dan rumus, serta melakukan analisis. Sebagian orang menyebut kecerdasan logis matematis ini sebagai kecerdasan ilmiah. Alasannya karena kecerdasan ini berkaitan erat dengan aktivitas berpikir, berargumentasi, kesadaran terhadap pola-pola, dan kemampuan berpikir dengan bilangan. Nah, rangsangan yang bisa kalian berikan sebagai stimulus kepada anak itu seperti menggarap puzzle, mengenalkan geometri, diskusi, dan memperkenalkan konsep matematika sederhana. Selanjutnya ada kecerdasan spasial visual, merupakan kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk. Anak dengan kemampuan ini mampu menganalisis area spasial dengan akurat. Ciri khas utamanya adalah mampu mentransformasi persepsi ruang secara visual ke dalam pikirannya. Anak dengan kecerdasan spasial visual mempunyai kepekaan visual yang tinggi, seperti kepekaan perubahan interior ruangan, mengetahui lokasi barang yang hilang, mudah membaca peta, dan semacamnya. Nah, untuk merangsang kecerdasan ini, kalian bisa mengajaknya bermain mengkonstruksi balok mainan, kemudian menonton film, menggambar, dan sejenisnya. Kecerdasan kinestetik jasmani sering juga dikenal sebagai kecerdasan gerak tubuh. Anak dengan kecerdasan ini mempunyai kecenderungan memiliki kemampuan koordinasi dan kontrol tubuh di atas rata-rata, yang secara alami mempunyai keterampilan fisik, tubuh yang atletis, kemampuan memaksimalkan anggota tubuhnya untuk mengekspresikan gagasan dan perasaannya. Rangsangan yang bisa kalian berikan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kecerdasan ini adalah seperti mengikuti kelas tari, kemudian kelompok olahraga, dan berbagai aktivitas yang menguras fisik dan semacamnya. Kecerdasan musikal berarti kemampuan berpikir atau mencerna musik, menyimak pola-pola nada, mengenalinya, atau bahkan memanipulasinya. Anak dengan kecerdasan musikal sering dianggap sebagai anak dengan bakat musik tinggi.
Sejumlah aktivitas yang mencuri perhatian anak dengan kecerdasan ini, seperti bermain alat musik, menyanyi, mampu mengikuti irama dan tempo nada, peka terhadap suara, dan semacamnya. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan anak untuk memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait introspeksi diri. Kecerdasan intrapersonal dapat dilihat dari beberapa aktivitas anak yang bersifat private, seperti mengisi buku harian, bercerita tentang masalah yang menimpa dirinya, atau membicarakan kelemahan dirinya. Untuk bisa merangsang dan mempertahankan kecerdasan ini, anak perlu mendapatkan attention, acceptance, appreciation, dan affection. Dengan keempat rangsangan itu, anak akan memiliki motivasi, percaya diri, dan kebanggaan diri. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, berhubungan, dan mengetahui perannya dengan orang lain. Sejumlah orang menyebut kecerdasan ini sebagai kecerdasan sosial. Kecerdasan interpersonal membicarakan kemampuan situasi sosial anak. Indikator kecerdasan interpersonal anak usia dini bisa dilihat dari kemampuan berinteraksi, punya banyak teman, peka pada perasaan orang lain, dan semacamnya. Untuk memberi stimulasi terhadap kecerdasan ini, ada 4 aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek kesempatan bersosialisasi, aspek motivasi anak, aspek orang tua yang memberikan contoh dan teladan, serta aspek jenis topik diskusi di lingkungan sosialnya. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan anak untuk mengenali dan memahami lingkungan alam. Contoh kecerdasan ini adalah tertarik untuk mengoleksi kupu-kupu dan merawat tumbuhan. Kecerdasan naturalis memang tidak berhubungan langsung dengan saraf, akan tetapi punya kaitan langsung dengan area otak yang peka pada sensori persepsi dan area otak yang berkaitan dengan kemampuan klasifikasi objek. Setiap manusia memiliki kecerdasan ini. Walau begitu, kecerdasan naturalis anak usia dini jauh lebih baik dibanding dengan kecerdasan naturalis orang dewasa. Stimulasi yang dapat diberikan untuk mempertahankan kecerdasan naturalis itu seperti tinggal di wilayah dengan budaya agraris atau budaya maritim. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.